Bab 1641, Pembagian Warna Musim Gugur yang Merata. Meskipun Mu Qingfeng tidak mengetahui niat Yang Chen, dia dapat melihat bahwa Yang Chen tidak memiliki niat jahat, itulah sebabnya dia bersedia membawa serta saudara perempuannya. Dia ingin melihat pilihan seperti apa yang akan diambil Yang Chen. Entah mengapa, meskipun dia tidak menyangka Yang Chen bisa membuat ombak besar di air berlumpur ini, dia tetap ingin melihat apa yang bisa dilakukan Yang Chen. Saat memikirkannya, Mu Qingfeng berkata dengan jujur, saudara Yang Chen benar-benar memiliki mata yang jeli. Memang, ada beberapa konflik antara saya dan tim besar Sekte Suandao, yang membuat saya tidak mungkin bekerja sama dengan mereka. Namun, saya tidak tahu apa hubungannya ini dengan saudara Yang Chen yang mengundang saya. Karena situasi saudaramu saat ini tidak berada di pihak yang sama dengan Sekte Suandao, maka kita adalah teman, bukan musuh. Lagi pula, saat ini, tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, aku tidak bisa berteman dengan para pengikut Sekte Suandao. Yang Chen berkata dengan tenang sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, kalau begitu, aku harap kalian berdua dapat membantuku dengan sesuatu. Aku yakin kalian tidak akan menolak untuk membantuku. Mu Qingfeng tidak dapat menahan tawa, tidak menyangka bahwa tekad Yang Chen begitu kuat. Dia berbicara dengan santai tentang menentang Sekte Suandao. Perlu diketahui bahwa Zhang Zongyu hanya berani melarikan diri tetapi tidak berani melawan. Tidak seorang pun dapat memahami betapa beratnya beban untuk menentang Sekte Suandao. Yang Chen sebenarnya bukan orang biasa. Namun, semakin seperti ini, semakin Mu Qingfeng merasa gembira. Anak muda harus melakukan sesuatu yang gila, jika tidak, bagaimana mereka bisa membuktikan nilai masa muda mereka? Memikirkan hal ini, Zhang Zongyu tertawa terbahak-bahak, saudara Yang Chen benar, tidak ada alasan bagiku untuk tidak membantumu. Aku, Mu Qingfeng, mungkin tidak dapat berbuat banyak, tetapi karena saudara Yang Chen telah memerintahkannya, aku dan saudara perempuanku tidak akan mengabaikan tanggung jawab kami. Yang Chen berkata, Nona Mo akan dipercayakan kepada kalian berdua. Aku tidak berharap kalian membantuku menghadapi orang-orang dari Sekte Suandao, aku hanya butuh kalian membantuku melindungi Nona Mo. Pada titik ini, dia telah memutuskan untuk tidak meninggalkan menara monster penyegel. Dia benar-benar ingin menjelajahi misteri level ketiga. Perjalanan ke depan jelas sulit, jadi meminta Mu Qingfeng dan saudara perempuannya memastikan keselamatan Mo Suksue adalah hal yang tepat. Mu Qingfeng tidak menyangka Yang Chen akan mengatur tugas yang begitu bagus untuknya. Memang, ini adalah tugas yang sangat bagus. Sebagai murid Sekte Suandao, meskipun dia tidak maju atau mundur bersama tim besar, tetap saja sulit baginya untuk menentang sekte tersebut. Namun, Yang Chen tampaknya telah melihat melalui ini dan dengan cerdik membiarkannya melindungi Mo Suksue. Dengan cara ini, dia hanya perlu melindungi Mo Suksue, dan segala sesuatu yang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja, dia tidak punya alasan untuk menolak. Dia segera berkata, saudara Yang Chen, serahkan masalah ini padaku. Nona Mo, aku pasti akan melindunginya dengan baik. Kalau begitu, Nona Mo akan mempercayakan urusannya kepada kalian berdua, kata Yang Chen serius. Mendengar ini, Mo Suksue tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Dia tidak bersedih karena Yang Chen telah mempercayakannya kepada orang lain, tetapi bersedih karena pada akhirnya dia hanya akan menjadi beban bagi Yang Chen. Dia tidak akan pernah bisa bertarung bersama Yang Chen. Itu adalah hal yang paling memilukan baginya. Namun, meskipun dia sedih, dia tidak bisa mengubah apapun. Mo Suksue menghela napas lega. Agar tidak menjadi beban bagi Yang Chen, dia berdiri dan pergi ke Mu Qingfeng dan Mu Furong. Yang Chen akhirnya merasa lega. Ia bertukar pandang dengan Mu Qingfeng, dan mereka berdua memahami peran masing-masing. Mu Qingfeng segera membawa Mo Suksue untuk bersembunyi di tempat lain, sementara Yang Chen kembali melepaskan ki-nya. Pada titik ini, dia pertama-tama melepaskan ki-nya, lalu membunuh Han Cheng dan Han Xiu, menarik perhatian tim besar Sekte Suandao. Meskipun belum sampai ke telinga dua pembangkit tenaga listrik periode integrasi seperti Qin Yi dan Yu Zhen, beberapa pembangkit tenaga listrik tahap Jinzun sudah mengincar Yang Chen. Sebenarnya ada Master Jinzun Stage yang tersembunyi. Seorang jenius dari Sekte Suandao yang mengenakan jubah Tao dan berada di Jinzun Stage menatap Yang Chen dengan dingin sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan mencibir. Aku benar-benar tidak menyangka perjalanan ke menara monster penyegel ini akan begitu menarik. Zhang Zongyu yang memasuki Jinzun Stage adalah satu hal, tetapi ada hal kedua. Kalau begitu, biarkan aku bersenang-senang juga. Kalian mundurlah, dan aku akan mengurusnya. Begitu dia selesai berbicara, si jenius terbang menghadap Yang Chen secara langsung. Pada saat yang sama, pemandangan di dalam menara monster penyegel juga terlihat jelas oleh para panglima tertinggi di puncak gunung Sekte Suandao. Berbeda dengan di awal, para pembangkit tenaga alam dewa sejati ini lebih sedikit berbicara. Mereka bercanda, karena semua pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur itu telah dibombardir. Mereka tidak bisa benar-benar berkumpul dan tertawa bersama. Di mana kesempatan mereka untuk berbicara? Namun, ketika para ahli tingkat leluhur ini berbicara, mereka kebanyakan tidak tulus dan sopan, tidak mengatakan sesuatu yang substansial.
Hal itu tidak mengejutkan bagi orang-orang tua seperti mereka, lagi pula, ini bukan waktu yang tepat untuk mengemukakan hal-hal penting, jadi mereka hanya mengobrol santai satu sama lain. Namun sekarang, semuanya telah berubah. Yang Chen menunjukkan kekuatannya dan menarik perhatian para master tahap Jinzun dari Sekte Suandao. Para ahli yang telah melampaui alam dewa sejati cukup penasaran tentang bagaimana Yang Chen akan menghadapinya dan apakah dia bisa mengatasinya. Pendeta Tao Qinghe menghela napas, aku tidak menyangka Zhu Huaikong akan menjadi orang pertama yang mengambil tindakan. Menggunakannya sebagai batu asa untuk menguji anak bernama Yang Chen ini cukup bagus. Fu Feng Daois mengelus jenggotnya, hanya saja aku tidak tahu apakah anak itu memiliki semangat untuk melakukannya. Menghadapi para murid dan binatang iblis dari dunia luar semuanya sia-sia. Untuk menentukan yang kuat dari yang lemah, mereka harus menghadapi para jenius dari Sekte Suandao kita. Seorang Taois berkata dengan bangga, menurutku, bocah kecil ini belum tentu akan memperoleh hasil yang baik saat berhadapan dengan para jenius Sekte Suandao kita. Meskipun para jenius Sekte kita mungkin lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berasal dari benua lain, di Feng Yangzu, para pengikut Sekte Suandao kita selalu memiliki catatan yang tak terkalahkan di antara para pengikutnya. Guru Bai Wuheng, Daois Jejak Mimpi, berkata, hasilnya hampir jelas. Tampaknya pertarungan Yang Chen dengan Zhu Huaikong memiliki peluang menang atau kalah 50-50. Bahkan jika dia bisa menang, akan sulit baginya untuk menang untuk kedua kalinya. Para Taois lainnya menyaksikan pertarungan antara Yang Chen dan Zhu Huaikong, yang memang peluang menang atau kalahnya 50-50. Hal ini membuat mereka agak kecewa. Apakah sifat asli Yang Chen segera terungkap saat ia bertemu dengan murid-murid Sekte Suandao mereka? Bukannya Yang Chen tidak cukup baik, tetapi ada kesenjangan antara Yang Chen dan harapan awal mereka. Tentu saja, banyak orang masih memiliki ide untuk menjadikan Yang Chen sebagai murid mereka. Memang, seperti yang dilihat oleh kaum Taois, Yang Chen dan Zhu Huaikong bertarung dengan sengit, tanpa ada orang kedua yang ikut campur, tetapi sebenarnya mereka hanya seimbang, tidak menang dan tidak kalah. Bab 1642, membunuh seorang pengikut Sekte Suandao. Mu Qingfeng dan Mu Furong sekarang berada di samping menyaksikan pertempuran. Kedua saudara kandung itu tentu saja memperhatikan dengan saksama apakah Yang Chen dapat mengalahkan murid Sekte Suandao, lagi pula, ini adalah berita besar yang menarik perhatian orang. Namun, melihat bahwa sekarang hanya jalan buntu, Mu Furong cemberut dan berkata, kupikir Yang Chen sangat kuat, tetapi ternyata dia hanya berhasil seri dengan Zhu Huaikong. Hanya seri dengan Zhu Huaikong, Furong, sejak kapan seri dengan murid Sekte Suandao menjadi hal yang memalukan? Mu Qingfeng bertanya dengan heran. Mu Furong ragu sejenak, betul juga, sejak kapan mendapat hasil seri dengan murid Sekte Suandao menjadi hal yang memalukan? Hanya saja kita secara tidak sadar terlalu menghargainya. Mungkin dia tidak sekuat yang kita bayangkan, tetapi dia jelas tidak lemah. Mu Qingfeng mengerutkan kening, lagi pula, perhatikan baik-baik, mereka mungkin tidak imbang seperti yang terlihat. Tidak seimbang, bukankah ini seri? Mu Furong bingung. Saya tidak bisa memastikannya. Memang, secara teori, mereka sudah bertarung begitu lama dan sulit untuk menentukan hasilnya, jadi memang seri. Baik Yang Chen maupun Zhu Huaikong telah menggunakan semua cara mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memperoleh keuntungan. Namun, jika Anda perhatikan dengan saksama ekspresi mereka, tidakkah Anda memperhatikan bahwa Zhu Huaikong sangat gelisah, sementara Yang Chen sangat tenang? Mu Qingfeng berkata dengan serius. Setelah kakaknya menunjukkannya, Mu Furong menyadarinya. Memang, Yang Chen tampak sangat tenang, begitu tenangnya sehingga membuat orang merasa bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan pertempuran itu. Di sisi lain, Zhu Huaikong sangat berbeda, jelas terlihat bahwa dia sangat gelisah, seolah-olah dia sedang menabrak tembok di mana-mana dan terhalang. Ini bukan emosi yang seharusnya dimiliki oleh dua orang yang memiliki kepribadian yang seimbang. Bahkan jika Zhu Huaikong mengira dia bisa mengalahkan Yang Chen dan hasilnya bertentangan dengan keinginannya, dengan kualitasnya sebagai murid Sekte Suandao, dia seharusnya cepat tenang dan menyesuaikan keadaannya. Adegan ini tidak sejalan dengan pemahaman saudara kandung tentang Zhu Huaikong. Mu Qingfeng menarik napas dalam-dalam, intinya, saya selalu merasa bahwa Yang Chen tidak menganggap serius pertarungan ini. Dia tidak mengerahkan segenap kemampuannya. Memang, Mu Qingfeng benar. Baik yang pertama maupun yang terakhir, sama saja. Zhu Huaikong memang menjadi semakin tidak sabar. Pertama, dia secara sadar berpikir bahwa sebagai murid Sekte Suandao, berurusan dengan Yang Chen seharusnya menjadi masalah yang sangat cepat dan sederhana. Tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Yang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan dalam konfrontasi mereka, sebaliknya, ia setara dengan Zhu Huaikong. Yang terpenting, tidak peduli bagaimana Zhu Huaikong bertarung dengan Yang Chen atau gerakan apa yang ia gunakan, Yang Chen tampaknya selalu memiliki tindakan balasan untuk mematahkan mereka. Awalnya, Zhu Huaikong mengira bahwa itu adalah hasil imbang 50-50 dengan Yang Chen, yang tidak ideal, tetapi setidaknya merupakan hasil yang dapat diterima. Tidak mengherankan bagi dua kultivator tahap Jinzun untuk memiliki hasil seri.
Akan tetapi, dia segera menyadari bahwa dia hanya sejajar dengan Yang Chen sebelum dia menggunakan kartu trufnya. Setelah menggunakan banyak kartu truf, dia masih sejajar dengan Yang Chen. Dalam kasus itu, satu-satunya penjelasan adalah Yang Chen sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pada pemikiran inilah Zhu Huaikong merasa tidak dapat menerima kenyataan bahwa ia tidak sebanding dengan Yang Chen. Adapun Yang Chen, dia memang tidak menganggap serius konfrontasi dengan Zhu Huaikong karena dia tidak pernah menganggap serius Zhu Huaikong. Dari awal hingga akhir, dia hanya peduli pada dua kultivator periode integrasi yang kuat, Qin Yi dan Yu Zhen. Oleh karena itu, meskipun ia tampak sedang bertarung dengan Zhu Huaikong, pada kenyataannya, pikirannya tidak terfokus pada pertarungan tersebut. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada pengamatan lingkungan sekitar. Akibatnya, gerakannya tidak efektif, sehingga sulit baginya untuk mengalahkan Zhu Huaikong. Zhu Huaikong menjadi semakin geram dan berteriak, "Nak, kalau kau punya nyali, lawan aku secara langsung." Yang Chen mengabaikannya, dan melihat urat-urat Zhu Huaikong menonjol, dia tahu bahwa Zhu Huaikong sedang kesulitan mengendalikan emosinya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Seperti yang dipikirkan Yang Chen, dia dengan cepat mulai mencari kelemahan dan kekurangan Zhu Huaikong. Banyak sekali kekurangannya, gerutu Yang Chen. Kelemahan Zhu Huaikong terlalu banyak. Orang yang pemarah dan gelisah sering bersikap seperti ini, dan Zhu Huaikong tidak terkecuali. Dengan begitu banyak kekurangan di sekujur tubuhnya, Yang Chen dapat dengan mudah memanfaatkannya. Tanpa sepatah kata pun, dia mengulurkan tangannya dan tiga nyala api 3 kali lipat langsung terbang keluar, lalu Dewa Petir berubah menjadi tali, mengikat Zhu Huaikong dengan erat. Tidak bagus. Ketika Zhu Huaikong tersadar, dia menyadari bahwa dia tidak tenang. Namun saat dia menyadarinya, sudah terlambat dan tidak membantu sama sekali. Yang Chen langsung mengirimkan 3 api ke arahnya, langsung melahap Zhu Huaikong. Ah! Pupil mata Zhu Huaikong mengecil, lalu tubuhnya terbakar menjadi abu, lenyap tak berbekas. Adegan ini menyebabkan Mu Qingfeng dan Mu Furong menghela nafas. Yang Chen sangat tegas dan berani. Dia membunuh seorang murid Sekte Xuandao tanpa berkedip, apakah dia tidak takut hal itu akan sampai ke telinga Sekte dan merugikannya? Tanya Mu Furong. Dengan kekuatannya saat ini, mudah baginya untuk bergabung dengan Sekte Xuandao. Setelah bergabung dengan Sekte Xuandao, melampaui status Zhu Huaikong akan menjadi hal yang mudah. Tentu saja, tidak ada yang akan menyalahkannya. Mu Qingfeng menggelengkan kepalanya. Kematian Zhu Huaikong memengaruhi kondisi emosional berbagai pihak. Mungkin beberapa orang kuat alam dewa sejati marah, tetapi sebagian besar orang kuat tingkat Tao tidak peduli dengan hidup dan mati seorang kultivator tahap Jinzun. Yang lebih mereka pedulikan adalah kinerja Yang Chen. Munculnya bintang baru selalu membutuhkan banyak sekali tulang yang diinjak. Anak ini menang. Baik Taois King He dan Taois Fu Feng sangat optimis tentang Yang Chen. Akan tetapi, ada beberapa penganut Tao yang bersikap acuh tak acuh terhadap Yang Chen. Para penganut Tao ini tidak diragukan lagi berpihak pada Taois jejak mimpi. Siapapun dapat melihat bahwa Taois jejak mimpi memiliki sikap acuh tak acuh terhadap Yang Chen, jadi tentu saja, mereka tidak akan mengatakan hal baik apapun tentangnya. Saya pikir Yang Chen menang karena keberuntungan. Butuh waktu lama baginya untuk mengalahkan Zhu Huaikong, tidak ada yang bisa dibanggakan. Lagi pula, si kecil ini sedang dalam masalah sekarang. Mari kita lihat apakah dia bisa bertahan hidup dulu. Memang, masalah Yang Chen telah tiba. Menyebutnya masalah karena, setelah kematian Zhu Huaikong, total 3 kultivator tahap Jinzun yang kuat menargetkan Yang Chen. Bagaimanapun, memiliki kekuatan tempur untuk membunuh seorang kultivator tahap Jinzun sudah cukup bagi Sekte Xuandao untuk menganggapnya serius. Bocah, beraninya kau membunuh seseorang dari Sekte Xuandao kami. Ketiga murid tahap Jinzun yang kuat dari Sekte Xuandao berbicara dengan suara dingin. 1643, kemenangan berturut-turut. Setelah menyaksikan pemandangan seperti itu, Mu Qingfeng dan Mu Furong yang berdiri di kejauhan, secara bersamaan berseru, "Ups." Memang, situasi Yang Chen jauh dari ideal. Dikelilingi oleh 3 master tahap Jinzun, tampaknya sangat tidak mungkin bagi Yang Chen, yang baru saja mengalahkan Zhu Huaikong. Wajah Mo Suksue dipenuhi kecemasan saat dia berkata tergesa-gesa, "Saya harap tuan muda yang baik-baik saja." Aku tidak yakin, Mu Qingfeng juga kurang percaya diri karena Yang Chen telah menunjukkan kekuatan yang terbatas saat menghadapi 3 murid tahap Jinzun teratas dari Sekte Xuandao. Setelah berpikir sejenak, dia terkekeh pelan. Bahkan para jenius dari benua lain tidak akan mampu bersaing dengan para pemain top dari Sekte Xuandao dengan level yang sama. Logika yang sama diterapkan pada Yang Chen. Namun, saat pikiran ini terlintas di benaknya, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Saat 3 jenius tahap Jinzun mengelilingi Yang Chen, Qi-nya tiba-tiba berubah drastis, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelaslah bahwa Yang Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung melawan Zhu Huaikong sebelumnya. Kesadaran ini mengejutkan 3 murid Sekte Xuandao tahap Jinzun, yang dengan dingin mengutuk, "Di ambang kematian, kamu masih melakukan perlawanan yang sia-sia."
Mati saja. Saat mereka berbicara, para pengikut Sekte Suandao tahap Jinzun melancarkan serangan dahsyat, menyerbu ke arah Yang Chen dengan kecepatan ekstrim. Ketiga jenius itu menggunakan teknik Sekte Suandao, dan gerakan mereka sama sekali tidak mudah untuk dihadapi. Jika berdiri sendiri, mereka akan menjadi tantangan, tetapi jika digabungkan, bahkan Yang Chen pun akan kesulitan untuk menghadapinya. Teknik Sekte Suandao memang tidak bisa diremehkan. Yang Chen menyipitkan matanya. Baik Zhu Huaikong maupun tiga murid Sekte Suandao tahap Jinzun saat ini, semuanya menggunakan teknik hebat yang disebut formula penghancuran Xuan Feng. Angin merah yang muncul dari teknik ini menyerupai api, tetapi berbeda darinya. Dapat dikatakan bahwa angin ini memiliki kelicikan dan kecepatan angin, tetapi juga memiliki kekuatan penghancur api. Begitu dilepaskan, seniman bela diri biasa akan kesulitan untuk menahannya. Yang Chen secara tidak sengaja mengetahui dari Zhu Huaikong bahwa teknik ini adalah teknik tingkat atas dari Sekte Suandao. Angin api ini tidak boleh dianggap enteng. Namun, jika hanya ini yang mereka miliki, Yang Chen masih bisa dengan mudah menghadapi ketiganya. Namun, ketiganya juga memiliki kultivasi tubuh, membuat kecepatan dan atribut lainnya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Alhasil, menghadapi serangan gabungan ketiganya, rasanya mustahil untuk mengalahkan mereka satu per satu. Sepertinya aku harus menggunakan kemampuan sejatiku melawan ketiga orang ini. Ekspresi Yang Chen berubah dingin saat trukinya dilepaskan sekali lagi. Saat ki sejatinya dilepaskan, ia berubah sepenuhnya menjadi guntur dan petir. Lapisan petir menyebar dengan cepat, segera berubah menjadi tiga raksasa petir. Ketiga raksasa petir muncul, masing-masing memegang pedang petir. Dengan ayunan pedang mereka yang cepat, angin api di sekitarnya hancur total. Pemandangan ini mengejutkan ketiga murid Sekte Suandao tahap Jinzun. Teknik macam apa ini? Ketiga jenius tahap Jinzun tidak berani meremehkan Yang Chen. Mereka sangat menyadari kemampuannya untuk membunuh Zhu Huaikong dan tidak menganggapnya enteng. Mereka berencana untuk bergabung untuk membunuh Yang Chen. Yang Chen tahu apa yang dipikirkan ketiganya. Sebelum menunggu mereka bergabung, dia mengendalikan raksasa petir dan berteriak, turunnya Dewa Petir. Dengan gemuruh yang keras, serangan ini menghabiskan semua kekuatan salah satu kemampuan listrik raksasa petir. Kekuatan di balik serangan ini tidak bisa diremehkan. Saat serangan itu jatuh, semua orang di lantai 2 terkejut, mengarahkan pandangan mereka ke pemandangan ini. Orang ini baru mulai serius sekarang. Pupil matamu King Feng mengerut. Dia baru menyadari sekarang bahwa saat bertarung melawan Zhu Huaikong sebelumnya, Yang Chen belum menggunakan kekuatan penuhnya. Baru sekarang, saat menghadapi tiga orang kuat tahap Jinzun, Yang Chen mulai menganggapnya serius. Pertunjukan kekuatannya seperti milik dua orang yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, Yu Zhen, yang telah menyaksikan pelarian para murid dari cabang pertama, juga memperhatikan Yang Chen pada saat ini. Yu Zhen menyipitkan matanya. Yang Chen tahu bahwa ia telah menarik perhatian murid-murid Sekte Suandao lainnya dan harus segera menyelesaikan pertarungan ini, tanpa penundaan lebih lanjut. Dalam sekejap, ia melepaskan api iblis untuk menyerang secara diam-diam saat turunnya Dewa Petir mendarat. Harus dikatakan bahwa berurusan dengan pasukan gabungan dari tiga tahap Jinzun bukanlah hal yang mudah bagi Yang Chen. Serangan turunnya Dewa Petir tidak membunuh satu pun dari mereka, tetapi hanya melukai satu orang, membuat dua lainnya dalam kekacauan total. Namun, itu sudah cukup. Triple Demon Fire milik Yang Chen dengan cepat menyergap mereka dan dalam waktu singkat menyelimuti orang yang terluka parah itu. Dengan teriakan kesakitan, orang itu berubah menjadi abu sebelum seorang pun sempat bereaksi. Adegan ini membuat dua orang kuat tahap Jinzun lainnya ketakutan, semangat juang mereka hilang. Ketika Yang Chen membunuh salah satu dari mereka dalam pertarungan 3 lawan 1, mereka tidak dapat memahami siapa dia. Tidak ada gunanya. Orang ini berada di luar kemampuan kita. Kedua murid Sekte Suandao tahap Jinzun itu lebih pemalu dari yang dibayangkan Yang Chen. Melihat salah satu rekannya tewas, mereka tidak berniat membalas dendam dan berusaha melarikan diri dalam sekejap mata. Yang Chen memanfaatkan pelarian mereka berdua untuk menggunakan rantai petir dan ular api roh secara bersamaan, dan dengan cipratan darah, dia membunuh satu lagi. Yu Zhen tidak dapat duduk diam lebih lama lagi dan meraung, beraninya kau membunuh orang-orang dari Sekte Suandaoku. Hanya ada beberapa master tahap Jinzun di seluruh tim mereka, dan sekarang Yang Chen akan memusnahkan mereka semua. Bagaimana Yu Zhen bisa mentolerir ini? Saat dia bicara, dia sudah menyerbu ke depan, tetapi saat dia mendekat, sebuah tanaman merambat besar tumbuh dari tanah dengan kecepatan luar biasa, hampir memberikan pukulan mematikan pada Yu Zhen. Untungnya, Yu Zhen bereaksi cepat dan mundur beberapa langkah untuk lolos. Namun, ia kehilangan kesempatan terbaik untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Saat dia sadar kembali, Yang Chen telah membakar murid ketiga Sekte Suandao tahap Jinzun menjadi abu, membunuhnya di tempat. Pemandangan ini membuat Yu Zhen murka, urat birunya menonjol, dan matanya dipenuhi kebencian dan kemarahan. Bukan karena Yang Chen telah membunuh seseorang, melainkan karena dia berani melakukannya di depannya. Nak, kau sedang mencari kematian.
Yu Zhen memutar lehernya, amarahnya membara seperti api, siap membunuh Yang Chen saat itu juga. Dengan tindakan Yu Zhen, para pengikut Sekte Suandao akhirnya mendidih. Setelah memenangkan beberapa pertempuran berturut-turut, Yang Chen telah membuat orang banyak kehilangan semangat. Namun sekarang setelah Yu Zhen turun tangan, terlepas dari kemampuan pendatang baru itu, nasibnya akhirnya ditentukan. Bab 1644, saling memandang dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Pada saat ini, mereka yang tidak tahu harus berkata apa adalah dewa sejati dan Taois di puncak gunung Sekte Suandao. Kebanyakan ahli tingkat Tao yakin bahwa Yang Chen tidak mempunyai harapan untuk menang, bahkan ada yang mengira bahwa nyawanya dalam bahaya, dan dia akan mati di hadapan 3 ahli tahap Jinzun Sekte Suandao. Jika Yang Chen benar-benar meninggal, tidak ada yang akan mengatakan apapun karena hidup dan mati ditentukan oleh ruang misteri surgawi. Bahkan jika murid-murid Sekte Suandao mereka meninggal, sebagian besar tetua tidak akan memilih balas dendam. Terlebih lagi, Yang Chen tidak memiliki latar belakang sama sekali. Alasan mengapa semua orang memperhatikan adalah karena penampilan Yang Chen benar-benar luar biasa. Namun, kejeniusan Sekte Suandao adalah dasar penilaian mereka terhadap Yang Chen. Inti dari ini membuat semua orang percaya bahwa meskipun Yang Chen sangat hebat, dia tidak akan bisa mengalahkan murid-murid Sekte Suandao. Di hadapan murid-murid Sekte Suandao, Yang Chen akan runtuh. Terlepas dari betapa hebatnya Yang Chen pada awalnya. Sebab jika pengikut Sekte Suandao dikalahkan, itu menandakan ajaran di sekte mereka cacat, dan pengikut Sekte Suandao tidak mungkin dikalahkan oleh seorang jenius yang muncul entah dari mana. Namun, faktanya sekarang adalah mereka baru menyadari seberapa besar mereka telah menipu diri mereka sendiri. Yang Chen menghancurkan semua pikiran mereka, memberi tahu mereka bahwa kejeniusan Sekte Suandao tidak hanya dapat dikalahkan tetapi juga diinjak-injak. Ini, 1 lawan 3, dan tetap saja kalah telak. Pertarungan semacam ini sudah menunjukkan kalau kekuatan Yang Chen jauh melebihi kemampuannya sendiri, bahkan saat berhadapan dengan murid-murid Sekte Suandao mereka pun sama saja. Hehe, saudara Meng Hen, mungkin orang ini benar-benar akan menimbulkan masalah bagi Bai Wuheng. Fu Feng Daois tersenyum dan membelai jenggotnya, hanya dia yang memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu pada saat ini. Kebanyakan penganut Tao terdiam pada saat ini. Melihat komentar sarkastis Fu Feng Daois, Dream Trace Daois berkata dengan muram, dia baru saja mengalahkan 3 ahli tahap Jinzun dan masih dalam tahap Jinzun. Dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Bai Wuheng kecuali dia mencapai periode integrasi. Tentu saja, meskipun dia berkata demikian, dia harus mengakui bahwa dia sudah mengagumi Yang Chen. Karena dia harus mengakui bahwa jika Yang Chen benar-benar memasuki periode integrasi dan masih menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa, Yang Chen memang dapat menjadi ancaman bagi Bai Wuheng. Namun, segera, Daois jejak mimpi tidak menganggapnya serius, dan dengan tenang berkata, untuk si kecil ini, mari kita lihat apakah dia bisa bertahan di depan Yu Zhen terlebih dahulu. Yu Zhen bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan ketiga ahli tahap Jinzun itu. Mendengar ini, Fu Feng Daois dan King He Daois menghela nafas bersama. Jika kekuatan tempur Yang Chen yang luar biasa dapat digunakan secara proaktif untuk menyelamatkan hidupnya, itu akan sangat bagus. Bahkan jika Yang Chen muncul beberapa kali lebih awal atau lebih lambat, itu akan baik-baik saja. Namun, dia muncul pada saat itu dan bertemu dengan sekelompok besar murid Sekte Suandao, itu merupakan tantangan bagi Yang Chen untuk melindungi dirinya sendiri. Sekarang, satu masalah sulit muncul satu demi satu. Pertama, Zhu Huaikong, lalu 3 murid Sekte Suandao periode Jinzun, dan terakhir, Yu Zhen. Satu demi satu, terutama Yu Zhen, yang mendorong kesulitan hingga ke puncak. Meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, nak, ini adalah akhir perjalananmu. Yu Zhen berkata tanpa ekspresi. Ketiganya mengatakan hal yang sama, tetapi sekarang mereka semua sudah mati, kata Yang Chen dingin. Mencari kematian. Yu Zhen bukanlah orang yang santai. Fakta bahwa ia telah memaksa Mu Qingfeng dan Mu Furong meninggalkan tim Sekte Suandao menunjukkan hal ini. Akan tetapi, Yang Chen juga bukan orang yang mudah menyerah. Sekarang, melihat Yu Zhen bergerak, Yang Chen akhirnya mengeluarkan cukup kekuatan untuk menghadapinya. Awalnya, ia langsung menggunakan teknik pohon, tanaman merambat keluar dari tanah dan menyerang Yu Zhen dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Metode Yu Zhen mengejutkan Yang Chen. Metode kultivasi yang dipraktikkannya benar-benar berbeda dari 3 jenius tahap Jinzun yang baru saja dihadapinya. Ketiga jenius tahap Jinzun itu mempraktikkan teknik angin api, tetapi Yu Zhen mempraktikkan metode yang bahkan lebih ganas. Adapun teknik apa ini, Yang Chen belum bisa memberi tahu rincian spesifiknya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, apakah ini manifestasi Dharma? Dia samar-samar merasakan hantu singa raksasa muncul dari belakang tubuh Yu Zhen, yang tampak seperti manifestasi Dharma tetapi bukan. Yu Zhen tertawa terbahak-bahak, manifestasi Dharma. Nak, menurutmu apakah aku akan mempraktikkan hal tingkat rendah seperti itu? Ini adalah teknik yang hanya bisa dipraktikkan oleh murid inti Sekte Suandaoku.
Teknik ini disebut tubuh Dharma binatang buas. Yang aku kendalikan sekarang adalah tubuh Dharma singa emas. Saat percakapan berakhir, penampakan tubuh Dharma singa emas muncul lagi. Dengan lambaian tangan Yuzen, tubuh Dharma singa emas menamparkan dengan kuat, menghancurkan tanaman merambat di sekitarnya. Apapun yang mendekat akan hancur total. Tubuh Dharma, menarik, Yang Chen segera mengubah pendekatannya. Dia mengendalikan tanaman merambat itu, tidak menyerang Yuzen secara membabi buta, tetapi dengan cepat mengitarinya. Ketika dia mencapai tingkat tertentu, puluhan tanaman merambat mengelilingi Yuzen bersama-sama. Yuzen jelas meremehkan ketangguhan tanaman merambat Yang Chen. Satu atau dua di antaranya, ia dapat menembus tubuh Dharma singa emas, tetapi dengan lusinan di antaranya, bahkan dengan perlindungan tubuh Dharma singa emas, ia merasa tidak berdaya untuk menerobos. Saat Yang Chen mengira dia bisa menggunakan tanaman merambat itu untuk menghabisi Yuzen, siapa sangka Yuzen tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan tubuh Dharmanya berubah menjadi elang hitam. Apa tubuh Dharma ini? Ekspresi Yang Chen berubah dingin. Ketika tubuh Dharma elang hitam muncul, sayapnya berkibar, dan sejumlah besar bilah angin, seperti pisau, memotong tanaman merambat menjadi dua. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam frustrasi. Namun, semangat juangnya tetap tidak berubah selama pertempuran. Saat tanaman merambat itu patah, dia segera memanggil peta penghancuran gunung dan sungai. Pada saat tanaman merambat itu patah, gunung ungu jatuh dengan cepat. Si kecil, kau punya banyak trik. Namun, hasilnya belum diputuskan. Yuzen berubah lagi, dan tubuh Dharma berubah menjadi seekor kera besar. Kera ini tiba-tiba merentangkan tangannya dan mengangkat gunung ungu. Kerja bagus. Yang Chen memiliki penilaian tertentu di dalam hatinya. Untuk menghadapi Yuzen ini, dia tidak boleh bersikap belas kasihan. Dia harus menggunakan segala cara yang ada, cepat, tepat, dan kejam. Dalam hal ini, dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Yang Chen selalu banyak akal. Melihat bahwa metodenya kini dihalangi oleh Yuzen, ia segera bergerak. Petir berubah menjadi rantai pengunci, lalu raksasa petir terbentuk, disertai 3 api. Satu gerakan demi satu langsung menuju Yuzen. Bab 1645, bagaimana dengan bekerja sama? Yuzen tidak bisa menahan perasaan terkejut. Awalnya dia pikir dia yang unggul. Siapa yang tahu bahwa taktik Yang Chen keluar satu demi satu seperti bebas, siapa yang bisa menahannya? Dibandingkan dengan itu, dia tidak mengalami masa yang mudah. Tampaknya dia setara dengan Yang Chen dalam pertempuran, tetapi hanya dia yang tahu bahwa terus-menerus mengubah tubuh Dharmanya akan menguras energinya dengan cepat. Singkatnya, bertempur berlarut-larut dengan Yang Chen bukanlah pilihan yang bijaksana. Dia hanya memiliki 3 tubuh Dharma ini. Berapa lama dia bisa bertahan dengan menjalani semuanya? Itulah yang membuatnya panik. Karena dia tidak ingin bertempur berlama-lama dengan Yang Chen, tetapi Yang Chen sudah siap melakukannya bersamanya. Mungkinkah dia, seorang kultivator periode integrasi yang sombong, akan dikalahkan oleh Yang Chen di sini? Karena panik, dia tidak punya waktu lagi untuk memikirkannya. Teknik Yang Chen sudah ada padanya, jadi dia hanya bisa dengan keras kepala mengerahkan tubuh Dharmanya untuk menahan serangan Yang Chen. Kemudian Yang Chen menyerang satu demi satu, menggunakan gerakan rumit yang sama seperti sebelumnya saat berhadapan dengan Yuzen. Dalam waktu singkat, tubuh Dharma Yuzen berganti-ganti, memberikan pertahanan yang cukup. Namun, Yang Chen tidak terburu-buru. Dia selalu menunggu. Serangannya tajam, semuanya untuk memanfaatkan peluang. Cepat atau lambat, akan ada kekurangan dalam transformasi tubuh Dharma Yuzen. Karena masing-masing tubuh Dharma Yuzen memiliki kekuatan dan kelemahan. Seperti tubuh Dharma Singa Emas, momentumnya kuat, sehingga sulit bagi objek eksternal untuk mendekatinya, tetapi tidak lincah. Tubuh Dharma Elang Hitam lincah dan merusak, tetapi pertahanannya lebih lemah. Sampai sekarang, semuanya berjalan lancar dan kemampuan yang ditunjukkan oleh tubuh Dharma Yuzen tidak sebaik sebelumnya. Justru karena inilah Yang Chen dengan cekatan memanfaatkan kesempatan itu. Akhirnya, salah satu tubuh Dharma Yuzen gagal berubah tepat waktu, sehingga Yang Chen dapat memanfaatkan kesempatan itu dan langsung mengikat Yuzen dengan beberapa tanaman merambat. Pada saat ini, ketika Yuzen terikat oleh tanaman merambat, tubuh Dharmanya baru saja selesai berubah. Selama perubahan dari tubuh Dharma Singa Emas menjadi tubuh Dharma Elang Hitam inilah gunung ungu milik Yang Chen dengan cepat mendarat, menjebak Yuzen dengan sangat erat sehingga sulit baginya untuk mengubah tubuh Dharmanya lagi. Sialan, ini gawat. Yuzen berteriak kaget, "Nak, Sekte Suandao kami tidak punya dendam padamu. Ampuni nyawaku, kumohon ampuni nyawaku." Yang Chen bukan orang bodoh. Jika Yuzen dan Qin Yi bekerja sama, tidak akan mudah baginya untuk menghadapi mereka. Oleh karena itu, Yuzen harus mati, dan tidak ada belas kasihan. Saat berikutnya, dia meluncurkan Thunder Guts Discharge. Lapisan guntur dan kilat jatuh dari langit, menghantam tubuh Yuzen sepenuhnya. Yuzen menjerit kesakitan saat tubuhnya disambar petir. Tak lama kemudian, ia menjadi sangat lemah, dan ki-nya menghilang sepenuhnya, lalu mati di tempat. Melihat semua ini, Mu Qingfeng dan Mu Furong sangat terkejut dan tidak percaya.
Musuh nomor satu dari kedua bersaudara itu, yang telah memaksa mereka untuk tidak berkumpul dengan tim besar Sekte Suandao, dibunuh di tempat oleh Yang Chen. Dapat dikatakan bahwa ketika Yang Chen membunuh Yu Zhen, kekhawatiran mereka sepenuhnya hilang. Kegembiraan yang tak terlukiskan di hati mereka hanya dapat diarahkan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Yang Chen sesudahnya. Mo Suksue juga gembira, tangannya mengepal. Dia ingin berteriak gembira, tetapi setelah memikirkannya, dia menahan kegembiraannya, karena bagaimanapun juga, apa hubungan antara dia dan Yang Chen? Apa artinya bergembira dan berteriak? Pada saat yang sama, kematian Yu Zhen telah menyebabkan kehebohan di Gunung Sekte Suandao. Murid inti adalah status yang sangat mengagumkan. Di antara 5 tingkatan Sekte Suandao, murid pewaris sejati hanya diajarkan kepada beberapa murid yang luar biasa. Bahkan dapat dikatakan jika tidak ada murid yang menonjol pada suatu generasi, sekalipun gelar murid pewaris sejati itu kosong, gelar itu tidak akan diwariskan kepada orang lain. Oleh karena itu, murid inti dapat dikatakan memiliki pangkat teratas dan prinsip Dao yang paling masuk akal dan menonjol di seluruh Sekte Suandao. Demikian pula, murid inti juga mewakili kekuatan tempur teratas di antara generasi muda Sekte Suandao. Untuk memenuhi standar murid inti, paling tidak, seseorang harus mencapai tahap Spirit Plate. Namun, tahap Spirit Plate hanyalah kondisi dasar, dan hampir mustahil untuk menjadi murid inti di tahap Spirit Plate kecuali seseorang memiliki bakat luar biasa. Jadi sebagian besar murid inti berada di tahap Jinzun dan periode integrasi. Yu Zhen, sebagai murid inti di periode integrasi, sudah termasuk di antara beberapa yang teratas di seluruh ruang misteri surgawi. Namun sekarang, dia telah terbunuh. Terlebih lagi, dia telah dibunuh oleh seseorang yang bukan dari Sekte Suandao. Fu Feng Daois tertawa terbahak-bahak. Kejatuhan seorang murid di periode integrasi tidak akan berdampak banyak padanya. Yang ada di pikirannya sekarang adalah Daois jejak mimpi. Saudara Meng Hen, apakah ini yang Anda maksud ketika Anda mengatakan dia tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap Bai Wuheng? Tampaknya Anda terlalu percaya diri pada murid Anda. Fu Feng Daois mencibir. Penganut tahu jejak mimpi ingin membantah, tetapi apa yang dapat dikatakannya? Semua perkataan Fu Feng Daois adalah fakta. Jika Yang Chen membunuh 3 kultivator tahap Jinzun yang kuat dan tetap tidak menimbulkan ancaman bagi Bai Wuheng, apa yang dihitung dengan membunuh Yu Zhen? Yu Zhen juga bukan seorang kultivator tahap Jinzun biasa. Jangan khawatir, muridku akan memberi tahu mereka tentang kesenjangan antara mereka dan murid pewaris sejati Sekte Suandao. Kata Taois jejak mimpi dengan dingin. Pada saat yang sama, Yang Chen menarik napas dalam-dalam setelah membunuh Yu Zhen. Harus dikatakan bahwa membunuh Yu Zhen telah memberinya dampak yang sangat besar. Dan yang lebih parahnya lagi, hampir semua orang di Sekte Suandao memperhatikannya tepat setelah dia membunuh Yu Zhen. Qin Yi secara alami memperhatikannya. Yang Chen dapat dengan mudah memalsukan identitas lawan sekte karena penglihatan jiwa terhalang, jadi Qin Yi tidak segera mengetahui tentang tempat ini. Bahkan jika dia merasakannya, dia tidak akan menganggapnya terlalu serius. Tetapi ketika dia menganggapnya serius, Yu Zhen sudah mati. Apa yang terjadi? Pupil mata Qin Yi mengecil. Sekarang setelah Yang Chen ditemukan oleh Qin Yi, dia diam-diam telah membuat persiapan lain. Jika memungkinkan, dia tidak ingin menghadapi Qin Yi secara langsung dalam pertempuran, bukan karena dia takut pada Qin Yi, tetapi karena dia sekarang benar-benar terkuras, dan terus bertarung akan sangat tidak menguntungkan baginya jika lebih banyak lawan muncul. Terlebih lagi, masih ada cukup banyak murid di Sekte Suandao. Jika mereka terlibat dalam pertempuran yang melelahkan, dia juga akan sangat kelelahan. Saat ia asyik dengan pikirannya, tiba-tiba muncullah sesosok tubuh yang acak-acakan, dia tak lain adalah Zhang Zongyu dari cabang pertama. Begitu Zhang Zongyu muncul, dia terengah-engah dan berkata tanpa basa-basi, "Saudaraku, tidak perlu membuang waktu menjelaskan identitasku. Kamu dan aku sekarang adalah lawan Sekte Suandao, jadi mengapa tidak bergabung?" Bab 1646, Pengejaran dan Pengepungan. Melihat penampilan Zhang Zongyu, Yang Chen benar-benar geli. Dia memang telah melupakan masalah ini, pasukan yang diwakili cabang pertama Zhang Zongyu jumlahnya tidak sedikit. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman, posisi Zhang Zongyu sekarang sangat jelas, dan dia ingin segera bergabung dengan Yang Chen. Namun, Yang Chen tampaknya tidak setuju, karena saat ini, kepentingannya sendirilah yang paling penting. Meskipun pasukan Zhang Zongyu tidak sedikit, mereka telah melemah sekarang setelah pertarungan mereka dengan Sekte Suandao, sehingga hanya menyisakan sedikit kekuatan untuk bertahan. Jika ada keuntungan bergabung dengan Zhang Zongyu, Yang Chen tentu tidak akan bersikap sopan. Namun, setelah memikirkannya, Yang Chen sama sekali tidak dapat memahami bagaimana bergabung dengan Zhang Zongyu akan memberinya keuntungan. Zhang Zongyu terburu-buru berpegangan pada paha Yang Chen, tetapi Yang Chen tidak ingin memimpin cabang pertama dan beban mereka. Sasarannya sekarang adalah tingkat ketiga, dan dia tidak punya waktu atau tenaga untuk bermain pertandingan lain dengan tim-tim ini. Saudara Zhang, apa yang Anda katakan masuk akal, tetapi saya tidak memiliki tujuan yang sama.
Anda hanya ingin pergi, sementara saya ingin pergi ke tingkat ketiga. Namun, Saudara Zhang yakinlah, saya tidak akan mengambil tindakan terhadap cabang pertama, dan musuh saya masih tim Sekte Suandao. Tetapi untuk aliansi, mari kita lupakan saja. Yang Chen berkata dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Mendengar ini, hati Zhang Zongyu tentu saja dipenuhi rasa frustrasi. Namun, keadaan tidak berkembang ke arah yang terburuk. Paling tidak, Yang Chen tidak menentangnya, yang merupakan kuncinya. Dengan mengingat hal ini, Zhang Zongyu tersenyum pahit, yah, itu sangat disayangkan. Yang Chen tidak banyak bicara, karena Qi Qinyi telah terkunci padanya. Siapa kamu? Awalnya, Qinyi tidak pernah memperhatikan Yang Chen, orang yang tidak penting. Namun sekarang, dia tidak bisa tidak waspada sepenuhnya. Jika Yang Chen bisa membunuh Yu Zhen, maka dia juga bisa membunuhnya dengan cara yang sama. Jadi dia harus berhati-hati dan waspada. Siapa aku tidak penting. Sekte Suandao, aku tidak berniat menjadi musuhmu. Awalnya, hanya Han Xiu dan Han Cheng yang membuatku bermasalah. Itulah sebabnya aku akhirnya bertarung melawan Sekte Suandao-mu, tetapi pada kenyataannya, kami tidak memiliki kebencian yang berarti. Tentu saja, jika kau ingin membalas dendam pada Han Xiu dan Han Cheng, aku, Yang Chen, tentu saja tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yang Chen berbicara dengan tenang. Perkataannya 3 bagian benar dan 7 bagian salah, dan lebih merupakan sebuah penyelidikan ketimbang hal lainnya. Qinyi mengumpat dalam hatinya, tidak menyangka bahwa musuh sekuat itu telah dibawa kepada mereka oleh kedua anjing itu, Han Xiu dan Han Cheng. Kalau saja Bai Wuheng tidak memberi instruksi pada mereka di tingkat ketiga agar tidak membiarkan siapapun mengganggunya dan tidak membocorkan informasi apapun tentang tempat itu, dia tidak akan pernah mau menimbulkan masalah bagi sosok ganas seperti Yang Chen. Tahap Jinzun yang mampu membunuh monster tahap integrasi benar-benar menakjubkan dan sulit dipercaya. Namun sekarang situasinya sangat nyata. Meskipun Qinyi tidak mau, dia harus melakukannya karena tirani Bai Wuheng. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Nak, apakah menurutmu orang-orang dari Sekte Suandao kita dapat dibunuh sesukamu?" Mati saja. Begitu kata-katanya selesai, Qinyi segera melancarkan aksinya. Gerakannya sangat cerdik, dia tidak bertarung sendirian tetapi bergabung dengan beberapa master tahap Jinzun lain di sekitarnya untuk mengepung Yang Chen bersama-sama. Melihat ini, Yang Chen mengerutkan kening, tidak dapat memahami mengapa Qinyi begitu tegas. Itu tidak masuk akal. Dia merasa bahwa sifat hati-hati Qinyi tidak akan membuatnya menentangnya hanya karena 2 ekor anjing. Mengenai kematian Yu Zhen dan Jinzun stage lainnya, di mata orang-orang seperti itu seharusnya lebih merupakan ketakutan daripada kebencian. Namun, Qinyi membuat pilihan yang sangat mengejutkannya, dia benar-benar ingin mengambil tindakan terhadapnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang Chen merasa bahwa pasti ada beberapa pikiran tersembunyi lainnya di dalam tim Sekte Suandao, tetapi dia tidak mengetahuinya. Jadi, dia melompat dan langsung melarikan diri. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak ingin bertarung melawan orang-orang Sekte Suandao. Meskipun dia bisa menang, jumlah mereka terlalu banyak, dan tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk hal yang sia-sia. Melihat tim dari Sekte Suandao mengejar Yang Chen, orang-orang dari cabang pertama, yang dipimpin oleh Zhang Zongyu, mulai punya ide. Ini hal yang bagus. Zhang Zongyu gembira. Kekuatan utama mereka pergi untuk menghadapi Yang Chen. Apa yang mereka tunggu sekarang? Ikuti aku, mari kita menerobos pengepungan itu, teriak Zhang Zongyu. Mu Qingfeng dan Mu Furong melihat kejadian itu dan menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Mu Qingfeng kemudian memutuskan dan berkata, "Furong, Nona Mo, mari kita tinggalkan lantai kedua. Sekarang, tempat ini tidak lagi berada di bawah kendali kita. Tapi bagaimana dengan Tuan Muda Yang?" Mo Suksue penuh dengan kekhawatiran. Mu Qingfeng berkata, "Nona Mo, kekuatan saudara Yang Chen tidak mudah dikalahkan. Dia hanya menolak undangan cabang pertama untuk bekerja sama, jadi dia pasti memiliki kepercayaan diri. Kita tidak perlu khawatir tentang ini. Jika Anda tidak pergi, kami akan menjadi orang-orang yang menahan saudara Yang Chen, dan itu akan menjadi masalah yang sebenarnya baginya." Mo Suksue mendengarkan ini, dan perlahan-lahan berubah pikiran, menanggapi dengan lembut dan pergi bersama mereka. Akan tetapi, jika mengamati wajahnya, tidak sulit untuk melihat bahwa ada sedikit keengganan dalam ekspresi halusnya. Ketiganya pergi tanpa menemui masalah, terutama karena Sekte Suandao tidak ingin menimbulkan masalah bagi Mu Qingfeng dan Mu Furong. Selain itu, mereka telah memfokuskan kekuatan utama mereka pada Yang Chen dan Zhang Zongyu. Hal ini memungkinkan ketiganya pergi tanpa banyak kesulitan. Beralih ke tim Zhang Zongyu dari cabang pertama, mereka masih berjuang dalam pertempuran dan tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Namun, yang paling merepotkan adalah Yang Chen. Yang Chen dikejar oleh tidak kurang dari 4 master tahap Jinzun, serta seorang master tahap integrasi Qinyi. Tanpa ragu-ragu, ia memilih jalan menuju tingkat ketiga. Melihat pemandangan ini, Qinyi tercengang dan menggertakkan giginya, Yang Chen ini hanya mencari kematian. Jalan menuju tingkat ketiga dipenuhi dengan binatang iblis, termasuk 2 raja iblis tahap integrasi yang menjaganya.
Bagaimana dia bisa menerobos dengan paksa? Hanya dengan dia saja, dia pasti akan mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang murid tahap Jinzun bertanya. Qin Yi mencibir, ikuti dia dan lihat apa rencana anak ini. Aku tidak percaya dia benar-benar berani memasuki pasukan binatang iblis. Pada saat ini, Yang Chen, yang sedang menuju ke tingkat ketiga, melihat sekumpulan besar binatang iblis berkumpul bersama. Binatang iblis ini terperangkap di ujung lain tingkat kedua, dan dunia luar telah membentuk formasi khusus yang menargetkan binatang iblis, sehingga sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, manusia berbeda, mereka dapat dengan mudah memasuki area tersebut, tetapi tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Lagi pula, jika dilihat sekilas, ada ratusan, bahkan ribuan binatang iblis. Ada puluhan binatang tahap Spirit Plate, lebih dari 10 tahap Jinzun, dan makhluk tahap pembentukan roh setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling kritis adalah dua binatang iblis tahap integrasi di belakang, keduanya memiliki ki yang mirip dengan Yu Zhen dan Qin Yi. Bab 1647, memasuki level ketiga. Pria macam apa? Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bergumam takjub. Dengan barisan seperti itu, tidak heran Qin Yi dan Yu Zhen tidak berani masuk dengan mudah. Jika itu orang lain, mereka mungkin juga tidak akan berani masuk dengan mudah. Dua Raja Iblis tingkat kombinasi yang menjaga pintu masuk memblokirnya dengan ketat, membuat orang kehilangan minat untuk masuk. Hampir tidak ada peluang untuk mengambil sisa-sisanya, satu-satunya cara adalah membunuh dua Raja Iblis tahap kombinasi dan masuk. Namun, bagi Yang Chen, berbeda. Evaluasi Yang Chen terhadap situasi ini adalah bahwa hal ini mungkin patut dicoba. Hanya karena orang lain tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu, bukan berarti dia tidak bisa. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen tidak ragu-ragu menerobos formasi dan langsung menuju pintu masuk tingkat ketiga. Semua orang tercengang oleh tindakan ini. Qin Yi dan beberapa murid Golden Venerable semuanya tercengang, bahkan tidak tahu apakah harus mengejarnya atau tidak. Mereka hanya tercengang, tidak dapat mempercayai bahwa Yang Chen telah membuat pilihan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan, Saudara Qin? Dia benar-benar masuk. Haruskah kita mengejarnya atau tidak? Qin Yi menggertakkan giginya karena benci dan berkata, mengejar apa? Masuk ke sana untuk mati. Kita lihat saja dari samping dan lihat bagaimana anak ini berhasil memasuki tingkat ketiga. Binatang iblis di sana bukanlah pemakan daging. Aku tidak percaya bahwa dengan kondisi anak ini saat ini, dia bisa bertahan. Akan tetapi, kendati telah berkata demikian, hatinya masih ragu. Itu karena dia tidak mengetahui kedalaman Yang Chen. Seperti sekarang, ketika Yang Chen menggunakan teknik gerakan petir, kecepatannya begitu cepat sehingga binatang iblis tahap pembentukan roh setengah langkah dan tahap pembentukan roh di luar bahkan tidak dapat menyentuhnya. Dalam sekejap, Yang Chen memasuki babak kedua. Adegan ini mengingatkan Qin Yi pada seseorang, Bai Wuheng. Ketika Bai Wuheng memasuki level ketiga, ia merasa tenang menghadapi begitu banyak binatang iblis, dan tidak peduli berapa banyak binatang iblis yang ada, mereka tidak dapat memberikan dampak yang berarti pada Bai Wuheng. Begitu mengerikannya kekuatan pihak lain. Dan kini, muncullah Yang Chen, yang sungguh tidak dapat dipercaya. Dia pasti akan mati di babak kedua. Qin Yi menggertakkan giginya. Dia tidak ingin dihukum oleh Bai Wuheng setelahnya. Namun, hal-hal seringkali bertentangan dengan keinginan seseorang. Tak lama kemudian, Yang Chen tiba di tempat yang dijaga oleh binatang iblis Golden Venerable. Saat dia melangkah ke sana, binatang iblis Golden Venerable ini memperlihatkan tubuh mereka yang besar, menghalangi jalan Yang Chen dan menyerangnya. Namun, Yang Chen memiliki caranya sendiri. Dia membuka peta gunung dan sungai yang hancur, dan sejumlah besar air hitam mengalir keluar, menyebar kemana-mana dan menyebabkan ketakutan pada binatang iblis Golden Venerable. Air hitam ini mengandung racun, namun tidak mudah untuk memengaruhi binatang iblis Golden Venerable ini. Namun, niat Yang Chen bukan pada air hitam, melainkan pergi dan memasuki tingkat ketiga. Hanya dalam sekejap mata, Yang Chen menggunakan khasiat air hitam untuk menerobos rintangan binatang iblis Golden Venerable ini dan tiba di penghalang terakhir, tempat yang dijaga oleh dua Raja Iblis tahap kombinasi. Manusia, kau benar-benar datang ke sini sendirian. Keberanianmu patut dipuji, tetapi kau tidak akan memiliki keberuntungan yang sama seperti orang pertama. Salah satu Raja Iblis tahap kombinasi berkata dengan kejam. Yang Chen melirik kedua Raja Iblis tahap kombinasi ini, mereka berdua adalah spesies yang sama sekali tidak dikenal, jadi dia tidak bisa mengevaluasi mereka. Mereka hanya dapat digambarkan sebagai gabungan antara harimau dan singa, dan yang berbadan besar bagaikan elang, terbakar oleh api. Namun, yang paling dikhawatirkan Yang Chen bukanlah hal-hal ini. Setelah tiba di Feng Yangzu, ia melihat begitu banyak spesies binatang iblis yang berbeda, yang ia pedulikan adalah apa yang dikatakan binatang iblis itu. Apakah ada orang lain yang masuk sebelum dia? Bagaimana mungkin? Tidak ada seorang pun dari Sekte Suandao yang masuk. Siapa lagi yang bisa memasuki level ketiga sebelum dia tanpa menimbulkan keberatan dari tim besar Sekte Suandao? Meski ragu dan bingung, hal itu tidak menyurutkan tekad Yang Chen untuk memasuki tingkat ketiga.
Dia mengabaikan sarkasme dari dua Raja Iblis tahap kombinasi dan langsung menunjukkan keahliannya. Dia langsung menyalurkan mantra, membentuk tiga raksasa petir dari guntur dan kilat. Begitu tiga raksasa petir muncul, mereka menyerang dua Raja Iblis tahap kombinasi. Melihat ketiga raksasa petir menyerbu ke arah mereka, kedua Raja Iblis tahap kombinasi segera menunjukkan kehebatan bertarung mereka yang hebat dan menggabungkan kekuatan untuk menghancurkan salah satu raksasa petir hingga berkeping-keping. Yang Chen sedang menghitung ki sejatinya, mengetahui bahwa ia tidak bisa berlama-lama dalam pertempuran, dan tidak mengetahui situasi di tingkat ketiga, ia harus menyimpan sebagian energinya untuk pertarungan yang akan datang. Pada saat yang sama, Yang Chen iri pada mereka yang berada di periode integrasi. Kekuatan periode integrasi tidak perlu khawatir tentang konsumsi ki sejati. Ki roh langit dan bumi yang mereka miliki adalah ki sejati sebanyak yang mereka inginkan. Hanya saja Yu Zhen sangat tidak beruntung sehingga lingkungan di lantai 2 menara monster penyegel tidak menyediakan cukup ki roh langit dan bumi untuk mendukungnya dalam pertempuran lama. Selain itu, metode kultivasinya juga menghabiskan ki sejati saat dia menggunakannya, membuatnya tidak mungkin baginya untuk terlibat dalam perang gesekan dengan Yang Chen. Lagi pula, tubuh ilahi bawaannya dan bakat yang telah diubahnya untuk melawan surga paling baik diwakili oleh ki sejatinya yang lebih dari cukup. Hancurkan! Teriak Yang Chen, dan pada saat berikutnya, keturunan Dewa Petir dipertunjukkan olehnya. Pada saat turunnya Dewa Petir diperlihatkan, ia langsung menuju ke arah dua Raja Iblis tahap kombinasi. Melihat kekuatan mengerikan dari turunnya Dewa Petir, kedua Raja Iblis tingkat kombinasi tidak berani meremehkannya dan secara naluriah menghindar, takut terluka sedikit pun. Yang Chen memanfaatkan kesempatan ini dan segera menggunakan teknik gerakan petir, dipadukan dengan dorongan dari jimat roh dan dengan kecepatan luar biasa, dia akan memasuki tingkat ketiga. Melihat bahwa tujuan Yang Chen adalah melakukan hal itu, kedua Raja Iblis tingkat kombinasi itu menatap dengan mata terbelalak dan berteriak, "Nak, jangan pernah pikirkan itu." Namun, saat mereka bergerak cepat untuk menghentikannya, Yang Chen segera menggunakan teknik pohon. Beberapa tanaman merambat menjerat dua Raja Iblis tahap kombinasi, menekan mereka dengan keras. Penindasan ini tidak berlangsung lama, tetapi lebih dari cukup untuk membantu Yang Chen memasuki tingkat ketiga. Yang Chen tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bagus seperti itu, dan dengan suara mendesing, dia melompat dan memasuki ruang tingkat ketiga. Saat tubuh Yang Chen menghilang sepenuhnya, yang tersisa hanyalah raungan marah dari dua Raja Iblis tingkat kombinasi dan ekspresi tercengang dari para pengikut Sekte Suandao. Saudara Qin, dia benar-benar masuk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudara Bai Wuheng ada di sana, dialah yang menginginkan harta karun itu. Bagaimana jika anak ini memengaruhi saudara Bai Wuheng dengan cara tertentu? Bukankah kita akan? Bab 1648, Kaisar Iblis di tahap demigod. Tidak mungkin. Qin Yi memarahi, begitu dia memasuki level ketiga, dia tidak akan keluar. Kakak senior Bai Wuheng tidak akan menyalahkan kita untuk masalah sepele seperti itu. Mendengar ini, wajah para jenius tahap Jinzun sedikit membaik. Bagaimanapun, tiga karakter, Bai Wuheng, memberi mereka terlalu banyak tekanan. Itu bukan kata-kata sederhana, melainkan sebuah nama yang berat dan putus asa. Melihat para murid tahap Jinzun sedikit lega, ekspresi Qin Yi masih serius. Dia mengatakan itu hanya untuk menenangkan dirinya sendiri. Apakah Bai Wuheng akan menghukumnya atau tidak, dia tidak tahu. Sembari merenung, Yang Chen memasuki level ketiga dengan mantap. Begitu memasuki level ketiga, Yang Chen langsung merasakan sekelilingnya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan jiwanya, dia masih bisa melihat sedikit jarak dengan murid ilahi Lingqinya. Tepat saat dia membuka sebagian murid ilahi Lingqinya, Yang Chen tiba-tiba merasakan bahaya mendekat. Sebuah bilah pedang ringan berputar dengan kecepatan luar biasa, mengincar lehernya, bermaksud memenggal kepalanya dan mengakhiri hidupnya di tempat. Yang Chen bereaksi cepat dan memadatkan tiga api untuk mencoba menghalangi bilah cahaya yang menyerbu masuk. Namun, saat tiga apinya terbentuk, api itu langsung terpotong menjadi dua oleh bilah cahaya. Yang Chen terkejut dan tidak punya pilihan selain menggunakan teknik Dewa Petir. Hanya ketika Dewa Petir muncul, ia beradu dengan bilah cahaya, membuatnya sulit menentukan siapa yang akan menang, dan akhirnya menetralkan bilah cahaya tersebut. Meskipun dirinya tidak terbunuh oleh bilah cahaya itu, Yang Chen mengingat kekuatan tuannya dan tidak berani ceroboh. Dia pernah mendengar dua Raja Iblis tingkat kombinasi mendiskusikannya di lantai 2. Sejak saat itu, dia selalu waspada terhadap mereka. Jika dia sedikit ceroboh dan bergegas ke lantai 3 tanpa kewaspadaan, dia mungkin akan sedikit lebih lambat, dan lantai ketiga menara monster penyegel akan menjadi malapetaka baginya. Teknik mata, menarik. Tidak heran kau mampu memblokir seranganku. Tidak heran kau bisa mencapai lantai 3 menara monster penyegel sebelum tim Sekte Suandaoku tiba. Kau benar-benar punya beberapa keterampilan. Sebuah suara lembut dan feminin tiba-tiba terdengar. Yang Chen mendongak dan melihat wajah yang lembut. Pria itu tampak sangat menawan, dan yang terpenting, dia bahkan memakai riasan di wajahnya yang hanya dikenakan wanita.
Gaya ini membuatnya tampak agak aneh tetapi memiliki sikap yang tidak biasa. Kuncinya adalah menatapnya memberikan perasaan muram yang tak terlukiskan, seperti menatap ular berbisa. Siapa kamu? Yang Chen bertanya tanpa ekspresi. Intuisinya mengatakan bahwa pria ini sama sekali tidak biasa. Dan memang, aura pria itu telah mencapai tahap kombinasi dan dapat menembus ke tahap demigod kapan saja. Kekuatannya tidak setingkat dengan Qin Yi dan Yu Zhen. Pria itu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap Yang Chen dengan sedikit jijik. Namaku Bai Wuheng, kamu seharusnya sudah mendengar nama itu. Yang Chen tidak tahu dari mana pria ini mendapatkan kepercayaan dirinya, dia merasa namanya sudah terkenal. Namun sayangnya, dia bertemu dengan Yang Chen. Yang Chen tidak tahu apa-apa tentang Sekte Suandao, apalagi Bai Wuheng. Saya benar-benar tidak tahu. Yang Chen mengangkat bahu. Mata Bai Wuheng berkilat tajam bagaikan ular berbisa, namun dengan cepat ia redam. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya Bai Wuheng, satu-satunya murid pewaris sejati dari Sekte Suandao, dan murid dari Daois Jejak Mimpi. Jadi, siapa Anda? Yang Chen terkejut. Ia mengira Bai Wuheng akan mencoba menyerangnya lagi setelah bilah cahaya pertama gagal, tetapi sebaliknya, Bai Wuheng tampaknya tidak berniat melakukannya dan mulai berbicara dengan tenang. Hal ini membuatnya lebih waspada, mengetahui bahwa tujuan Bai Wuheng tidaklah sederhana. Akan tetapi, ki sejatinya perlu dipulihkan, jadi dia tentu tidak keberatan mengobrol dengan Bai Wuheng sebentar. Sambil berpikir, dia berbicara dengan hati-hati, jadi kakak senior Bai memiliki status seperti itu, saya minta maaf atas ketidaksopanan saya. Dibandingkan dengan kakak senior Bai, identitas dan kekuatan saya memang lebih rendah. Nama keluarga saya adalah Yang, dan nama saya adalah Chen. Saya hanyalah orang biasa yang memanfaatkan kesempatan penilaian ruang misteri surgawi ini untuk lebih dekat dengan Sekte Suandao dan membuka jalan yang lebih mulus bagi diri saya di masa depan. Jadi, begitulah. Saudara Yang Chen, Anda bercanda. Saya dulu tidak percaya bahwa bakat hebat dapat lahir di antara orang biasa, tetapi sekarang setelah saya melihat saudara Yang Chen, saya mempercayai sebagian besarnya. Fakta bahwa saudara Yang Chen dapat memasuki level ketiga menara monster penyegel sebelum tim Sekte Suandao saya membuktikan bahwa ia memiliki bakat yang luar biasa. Saya agak ceroboh sebelumnya, tetapi saya juga dapat melihat bahwa saudara Yang Chen tidak biasa. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya karena secara tidak sengaja menyinggung Anda tadi. Bai Wuheng berkata perlahan dan santai. Dia tampak meminta maaf, tetapi sebenarnya, tidak ada permintaan maaf sama sekali dalam kata-katanya. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak peduli dengan identitas Yang Chen. Dia hanya berpikir bahwa Yang Chen ingin mengandalkan Sekte Suandao dan bahwa dia tidak layak disebut. Namun, Yang Chen memang memiliki beberapa nilai untuknya yang dapat digunakan untuk sementara, jadi dia tidak ingin menjelaskan semuanya untuk saat ini. Yang Chen tidak mungkin tidak menyadari pikiran batin Bai Wuheng, namun dia berpura-pura tidak tahu. Dia kemudian berkata, tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu. Selama kamu tidak melakukannya, itu bagus. Aku melihat bahwa ki sejatimu tampaknya agak terkuras. Mengapa kamu tidak duduk dan beristirahat sebentar? Kita punya banyak waktu untuk berbicara. Bai Wuheng menyarankan sambil tersenyum. Yang Chen menyipitkan matanya, tidak menyangka wawasan Bai Wuheng begitu tajam hingga dia bahkan tahu bahwa ki aslinya sedang menipis. Hal ini membuatnya langsung ke pokok permasalahan, saudara Bai, hubunganku dengan tim Sekte Suandao tidak baik, dan ini adalah pertemuan pertama kita. Katakan saja apapun yang ingin kau katakan, kau tidak akan memperlakukanku seperti orang bodoh, kan? Mendengar Yang Chen mengatakan ini, Bai Wuheng tidak terkejut dan menunjuk ke kejauhan, saudara Yang Chen, karena kamu memiliki teknik mata, lihatlah dengan saksama di depanmu, dan kamu seharusnya dapat melihat binatang iblis. Yang Chen tidak dapat merasakan apapun karena jiwanya terhalang. Namun, dengan murid ilahi Lingqi, dia bisa melihat beberapa petunjuk dengan menatap pemandangan di depannya sejenak. Ketika dia membuka murid ilahi Lingqinya, sebuah sosok besar muncul di hadapannya. Yang Chen melihat lebih dekat dan tidak bisa menahan napas dingin. Dia tidak tahu jenis binatang iblis apa itu, tetapi dia bisa merasakan auranya dengan jelas. Lawan sebenarnya telah mencapai tahap demigod. Seorang kaisar iblis tahap setengah dewa, tampaknya Fu Xuanming di luar ruang misteri surgawi tidak berbohong, dan memang ada kaisar iblis tahap setengah dewa di ruang ini. Bab 1649, setiap orang memiliki pikiran mereka sendiri. Namun, kaisar iblis tahap demigod ini ditutupi dengan rantai, yang mengikat erat tangan dan kakinya. Jika dia bisa mengerahkan 70 atau 80% kekuatannya, itu akan dianggap baik. Mampu mengerahkan 70 atau 80% kekuatannya bukanlah hal yang kecil, tetapi fungsi utama rantai itu adalah untuk mencegah kaisar iblis meninggalkan jangkauan rantai itu. Kalau tidak, Bai Wuheng mungkin tidak berani duduk bersamanya dan mengobrol santai. Aku rasa adik Yang Chen sudah melihatnya, kan? Kata Bai Wuheng. Saat itulah Yang Chen akhirnya mengerti mengapa Bai Wuheng mau duduk di sini dan mengobrol dengannya. Ia menduga bahwa Bai Wuheng pasti sedang mencari bantuan.
Yang Chen pura-pura tidak mengerti dan berkata, seorang kaisar iblis tahap demigod yang dikurung, aku tidak tahu apa maksud saudara Bai. Ketika pertama kali memasuki menara iblis pengunci lapisan ketiga, aku pernah bertarung dengan kaisar iblis tahap demigod ini sekali atau dua kali. Itu adalah jenis binatang iblis yang sangat langka yang disebut kunki. Binatang iblis ini terkenal karena keganasannya dan kekuatannya yang luar biasa. Meskipun terperangkap oleh rantai, kekuatannya tidak terlalu dibatasi dan masih dapat mengerahkan 70 atau 80% kekuatannya. Bahkan jika kekuatannya hanya 70 hingga 80%, tetap mustahil bagiku untuk mengalahkannya sendirian. Oleh karena itu, aku ingin bergabung dengan saudara Yang Chen untuk menghadapi kunki ini. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan saudara Yang Chen. Bai Wuheng berkata sambil mengutuk dalam hatinya. Yang Chen tahu apa yang direncanakan Bai Wuheng, membuatnya membuang banyak waktu untuk memberikan penjelasan. Pada saat ini, Yang Chen sepenuhnya menyadari situasi. Tidak heran Bai Wuheng bisa duduk dengan tenang dan bahkan membiarkan dirinya memulihkan ki sejatinya. Tampaknya Bai Wuheng bermaksud memanfaatkannya sebelum berbalik melawannya. Dia akan menggunakan Yang Chen terlebih dahulu dan kemudian membunuhnya pada akhirnya. Yang Chen memperkirakan bahwa rencana awal Bai Wuheng adalah menunggu tim besar Xuan Daozong, tetapi sayangnya, tim tersebut tidak memiliki kemampuan, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu. Karena Bai Wuheng bisa masuk dan tim Xuan Daozong tidak bisa, dia tahu bahwa mengandalkan tim Xuan Daozong tidak ada harapan, jadi dia dengan enggan bekerja sama dengan Yang Chen. Memang benar bahwa mereka berdua bisa memiliki kesempatan untuk membunuh Kaisar Iblis yang dirantai. Peluang mereka untuk menang cukup tinggi mengingat mereka bisa melarikan diri sementara Kun Qi tidak bisa. Akan tetapi, setelah pertarungan usai, Bai Wuheng mungkin tidak akan membiarkan Yang Chen pergi begitu saja. Bibir Yang Chen melengkung namun tidak menunjukkan niat untuk menyetujui atau menolak mentah-mentah, sebaliknya bertanya, bagaimana mungkin saudara Bai berpikir untuk bergabung denganku? Bagaimanapun, kekuatanku mungkin tidak sesuai dengan standar saudara Bai. Saudara Yang Chen, kau bercanda. Apakah aku tidak tahu apakah kekuatanmu dapat menarik perhatianku? Terus terang saja, saudara Yang Chen, jika kau dan aku bekerja sama, pasti ada lebih dari 80% peluang untuk membunuh Kun Qi ini. Bai Wuheng berkata, mencoba menggodanya. Maafkan saya karena terus terang, saudara Bai, mengapa Anda bersikeras membunuh Kun Qi ini? Pasti ada sesuatu yang bisa dinantikan. Yang Chen mengajukan pertanyaan yang paling ingin ditanyakannya. Bai Wuheng tahu bahwa Yang Chen berusaha mendapatkan informasi darinya, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Dia terbatuk dua kali dan berkata, adik Yang Chen mungkin tidak tahu, tetapi di balik Kun Qi ini, ada harta karun tertinggi. Harta karun ini secara khusus ditempatkan di sini oleh pemimpin sekte saya agar saya dapat mengambilnya dengan nama. Jika saudara Yang Chen dapat membantu saya mendapatkan harta karun ini, saya akan sangat berterima kasih. Yang Chen mencibir dalam hatinya, berpikir bahwa Bai Wuheng benar-benar pandai berbicara, membuatnya terdengar seolah-olah harta karun itu sudah bertuliskan namanya. Namun, Yang Chen tidak mempercayai perkataan Bai Wuheng. Ia menduga bahwa pemimpin sekte Xuan Dao sengaja meminta Bai Wuheng untuk mengambil harta karun itu, tetapi apakah itu benar-benar milik Bai Wuheng adalah masalah lain. Memikirkan hal ini, Yang Chen berkata, oh, aku, Yang Chen, tidak begitu tertarik dengan harta karun ini. Jika saudara Bai memiliki sesuatu untuk diberikan sebagai balasannya, aku tidak keberatan membantu. Namun, aku masih ingin tahu lebih banyak tentang asal-usul harta karun ini, jangan sampai aku tanpa sadar mengerahkan usahaku untuk hal yang sia-sia. Bai Wuheng mengutuk kelicikan Yang Chen di dalam hatinya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya, dan dia mendengus dingin, saudara Yang Chen, Anda bertanya persis apa yang ingin saya katakan. Pemimpin sekte saya pernah memiliki harta karun tertinggi yang membunuh manusia dan dewa di alam dewa sejati dan alam Tao. Sayangnya, setelah pemimpin sekte melampaui alam Tao, dia hampir tidak dapat menggunakan harta karun itu lagi. Oleh karena itu, dia mewariskan ruang misteri surgawi, dengan sengaja menciptakan beberapa liku-liku agar saya dapat mengambil harta karun itu. Yang Chen menggelengkan kepalanya, setelah mendengarkan omong kosong Bai Wuheng tanpa mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Dia tahu bahwa hampir mustahil untuk mendapatkan informasi yang berguna dari mulut Bai Wuheng. Bai Wuheng, yang memiliki keuntungan, tidak akan memberitahunya apapun. Tidak peduli berapa banyak kebohongan yang dikatakan Bai Wuheng kepadanya, dia tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Namun, satu berita memang benar, bahwa harta karun itu luar biasa. Setidaknya, tindakan Bai Wuheng yang sengaja atau tidak sengaja menutupinya berarti bahwa ia pun sangat mementingkan harta karun ini. Menggabungkan apa yang benar dan apa yang salah dalam kata-katanya, Yang Chen menyimpulkan bahwa harta itu mungkin memang diwariskan dari sekte Xuan Dao. Dia selalu tahu bahwa ada harta karun di menara monster penyegel, tetapi dia tidak tahu apa sebenarnya harta karun itu. Itulah sebabnya dia benar-benar ingin melihat harta karun apa itu. Saudara Yang Chen, saya sudah sangat terbuka dengan Anda.
Bahkan tidak sedikit orang di Sekte Suandao saya yang tahu tentang ini. Jika saudara Yang Chen masih tidak setuju, saya tidak akan senang. Bai Wuheng berkata, dengan sedikit nada mengancam dalam kata-katanya. Yang Chen dapat mendengar ancaman itu dan menguap, karena saudara Bai dengan tulus mengundang saya, Yang Chen, tentu saja tidak dapat menolak. Saya hanya berharap bahwa setelah masalah ini, jangan khawatir, hadiah adalah suatu keharusan. Bai Wuheng segera menjawab. Namun, Yang Chen tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa Bai Wuheng benar-benar akan memberinya hadiah, itu hanya omong kosong untuk menenangkannya. Sambil berpikir, Yang Chen telah memulihkan 70 hingga 80% ki sejatinya. Yang Chen berdiri dan berkata, kalau begitu, aku, Yang Chen, akan memberanikan diri untuk berjuang berdampingan dengan saudara Bai. Jika aku menyeretmu ke bawah, aku harap saudara Bai tidak akan menyalahkanku. Haha, saudara yang bercanda. Silakan, Bai Wuheng melambaikan tangannya. Keduanya melangkah maju pada saat yang sama dan datang di hadapan Kaisar Iblis tahap demigod. Penampilan Kaisar Iblis Kun Qi memang sesuai dengan keganasannya. Melihatnya dari dekat, Yang Chen menemukan bahwa wajahnya seperti wajah seseorang, lebih tepatnya, seperti patung Buddha. Tubuhnya juga penuh dengan otot, tampak mengejutkan. Ketika Kun Qi menyadari kedatangan Yang Chen dan Bai Wuheng, ekspresinya menjadi dingin, anak manusia, kau benar-benar pergi membawa bala bantuan. Hahaha, bagaimana mungkin, kau pikir dengan bala bantuan, kau bisa mengalahkanku. Bab 1650, motif tersembunyi. Bai Wuheng mencibir, Kun Qi, apa yang begitu kau banggakan? Kau berada di tahap demigod, dan aku berada di tahap integrasi. Baru saja ketika kita bertarung, tak seorang pun dari kita bisa menentukan pemenangnya. Sekarang setelah aku mendapat bantuan, kami pasti akan mengambil nyawamu. Hahaha, anak-anak muda dari Sekte Suandao, kalian ini bahkan lebih munafik daripada satu sama lain. Aku mengirim kalian berlarian kemana-mana, berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Jika aku tidak terikat erat oleh rantai kunci ini, kalian pasti sudah kubunuh di tempat. Namun, kalian masih mengklaim bahwa pertarungan kita seimbang. Haha, itu terlalu lucu, Kun Qi tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Wajah Bai Wuheng memerah karena dipanggil, tetapi dia segera menenangkan diri dan berkata, Kun Qi, kita tidak perlu membuang-buang kata. Sebentar lagi, aku akan menunjukkan akhirmu. Saudara Yang Chen, mari kita bergabung, bunuh Kun Qi ini, dan kita bisa membahas hadiahnya setelah ini. Yang Chen tidak dapat mempercayai kata-kata Bai Wuheng. Meskipun Bai Wuheng mengaku sangat tulus, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang harta atau hadiah yang dijanjikan. Jika Yang Chen mempercayainya, itu akan sangat menggelikan, dan dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia akan mati. Namun, karena Yang Chen telah setuju untuk membantu, ia memiliki rencananya sendiri. Melihat Bai Wuheng bergerak cepat untuk menyerang, Yang Chen tidak ragu lagi dan dengan cepat melepaskan teknik dewa petirnya, yang ditujukan untuk membombardir Kun Qi. Adapun Bai Wuheng, dia masih menggunakan teknik pedang cahaya untuk menyerang secara diam-diam, seperti sebelumnya. Pedang cahaya itu sangat tajam, dan Bai Wuheng dengan cepat melepaskan beberapa bilah sekaligus, mengarahkannya ke Kun Qi. Menghadapi serangan Dewa Petir Yang Chen yang beruntun, ekspresi Kun Qi yang awalnya sombong berubah serius. Saat dia mengangkat tubuhnya, dia meraung dan mulai menggeliat dengan kacau. Amukan yang kacau ini tampak gegabah, tetapi efeknya mencengangkan. Pedang cahaya Bai Wuheng dan Dewa Petir Yang Chen bagaikan semut yang mencoba menggigit gajah, tidak memberikan efek apapun pada Kun Qi. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saudara Bai, kemampuan apa lagi yang dimiliki Kun Qi? Bai Wuheng menjawab, seperti yang kukatakan sebelumnya, Kun Qi dikenal karena kekuatan dan keganasannya. Namun, rantai kunci telah menahan dua aspek kunci ini. Jadi, selama kita menjaga jarak dan menyerang dari jauh, seharusnya tidak ada masalah. Yang Chen kemudian berkata, tetapi Kun Qi juga sangat tangguh dengan pertahanan yang kuat. Pasti ada titik lemah dalam pertahanannya, jika tidak, serangan kita tidak akan mampu menembus pertahanannya, yang mana akan menjadi mimpi yang sia-sia. Saat Yang Chen berbicara, dia melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Kun Qi. Namun, efeknya masih belum sesuai harapannya. Melihat usaha Yang Chen, Bai Wuheng terkekeh, Saudara Yang Chen, tidak perlu menahan kekuatanmu. Kun Qi tidak punya kelemahan, dia hanya tangguh. Jika kamu benar-benar menggunakan kekuatan penuhmu, aku tidak yakin dia akan mampu menahannya. Yang Chen terbatuk dua kali, tidak menyangka mata tajam Bai Wuheng segera melihat bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia berkata dengan tenang, Saudara Bai, pedang cahaya milikmu pasti hanya menggunakan 1/10 dari kekuatanmu yang sebenarnya, kan? Aku bisa melihat bahwa Kun Qi memiliki beberapa luka di tubuhnya, kemungkinan besar itu disebabkan olehmu. Tentunya pedang cahaya milikmu tidak sesederhana yang baru saja kau tunjukkan. Bai Wuheng tampak agak malu, lalu berkata, Ahem, aku hanya menguji keadaan tadi. Ngomong-ngomong, Saudara Yang Chen dan aku seharusnya tidak saling menguji lagi.
Karena kita berdua ingin membunuh Kun Qi, kita harus bekerja sama dan mengerahkan seluruh kekuatan kita. Keduanya memiliki motif masing-masing dan tidak pernah berniat menggunakan kekuatan penuh mereka sejak awal. Yang Chen ingin Bai Wuheng mengerahkan lebih banyak upaya, sementara Bai Wuheng ingin Yang Chen yang melakukannya. Akibatnya, situasi canggung muncul di mana tidak satu pun dari mereka mampu menembus pertahanan Kun Qi. Tetapi sekarang semuanya sudah terungkap, Yang Chen dan Bai Wuheng tidak akan terus-terusan menahan kekuatan mereka, karena menyembunyikan kekuatan mereka akan lebih buruk daripada tidak bekerja sama-sama sekali. Dengan Yang Chen yang memperlihatkan kekuatan sejatinya, kewaspadaannya terhadap Bai Wuheng telah mencapai tingkat tertinggi. Kekuatan Bai Wuheng begitu besar, dan dia begitu licik dan banyak akal sehingga dia jauh melampaui Yu Zhen dan Qin Yi dalam hal ketenangan dan akal. Lawan seperti itu tidak dapat diremehkan. Kalau saja ada kekurangan pada karakter Bai Wuheng, itu adalah sifatnya yang sangat arogan dan meremehkan orang lain. Sungguh musuh yang tangguh. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, dan mulai melepaskan kekuatan penuh teknik dewa petirnya. Meskipun ia meningkatkan kekuatannya, Yang Chen masih menyimpan sebagian kekuatannya untuk dirinya sendiri. Dia yakin Bai Wuheng akan melakukan hal yang sama. Bai Wuheng juga terus menggunakan pedang cahayanya, yang, bersama dengan teknik dewa petir Yang Chen, akhirnya berhasil melukai Kun Qi. Kun Qi meraung marah, kalian berdua manusia nakal, aku akan membunuh kalian. Yang Chen hendak meningkatkan intensitas serangannya, tetapi dia tiba-tiba menyadari Bai Wuheng telah mundur beberapa langkah. Yang Chen tidak yakin apakah itu ilusi atau kenyataan, tetapi yang pasti adalah dibandingkan dengan dirinya, Bai Wuheng jauh lebih jauh dari Kun Qi. Hal ini membuat Yang Chen secara naluriah bergerak mundur sedikit. Tepat pada saat itu, tubuh Kun Qi entah kenapa tumbuh menjadi sangat besar. Segera setelah itu, lengannya terentang dan menukik ke arah Yang Chen. Yang Chen melihat ini dan sangat terkejut. Dia tahu Bai Wuheng telah memasang jebakan untuknya, membuatnya percaya bahwa Kun Qi akan benar-benar tertahan oleh serangan gabungan mereka. Kenyataannya, Bai Wuheng belum sepenuhnya menjelaskan semua kemampuan Kun Qi kepadanya. Dalam situasi saat ini, dengan tangan Kun Qi yang terentang, dia sama sekali tidak seperti bebek duduk yang awalnya digambarkan Bai Wuheng. Yang Chen dengan cepat menghindari serangan Kun Qi dan bergerak lebih cepat lagi untuk menghindari serangan. Meskipun reaksinya cepat, keringat dingin keluar dari tubuhnya. Jika dia tidak menyadari niat Bai Wuheng sebelumnya, dia akan terluka parah, jika tidak terbunuh, oleh tamparan keras Kun Qi. Bagaimana mungkin pukulan dari seorang kaisar iblis setengah dewa bisa dengan mudah ditanggung? Meskipun dia selamat, situasinya masih jauh dari ideal. Kun Qi mengalihkan perhatian penuhnya ke Yang Chen. Melihat bahwa dia tidak terbunuh oleh satu serangan pun, Kun Qi mengayunkan telapak tangannya lagi. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Bai Wuheng. Bai Wuheng bermaksud agar Yang Chen menarik semua kekuatan Kun Qi, lalu menyerang dari samping dan membunuh Kun Qi sendiri. Jika Bai Wuheng benar-benar telah bertarung dengan Kun Qi begitu lama dan masih tidak tahu kelemahannya, maka dia adalah aktor yang hebat. Itu semua adalah sandiwara untuk menipu Yang Chen. Begitu dia berhasil membunuh Kun Qi setelah menarik perhatiannya sepenuhnya pada dirinya sendiri, peluang apa yang tersisa baginya? Jika Yang Chen tidak ikut campur, akan mudah bagi Bai Wuheng untuk membunuhnya, bukan? Seperti yang diharapkan, Bai Wuheng, yang awalnya menjaga jarak, tiba-tiba bergerak mendekati Kun Qi begitu Yang Chen menarik perhatiannya sepenuhnya. Aura Bai Wuheng menjadi sangat berbeda dari sebelumnya.